Pemirsa, proses pencarian korban tanah longsor di Cibenying, Jemanjenang, Cilacap, Jawa Tengah masih terus dilakukan. Diduga masih banyak korban yang hilang yang masih belum ditemukan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Nadia Soraya langsung dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nadia, bisa Anda gambarkan sampai saat ini bagaimana proses pencarian korban dan kegiatan apa yang sedang berlangsung di belakang Anda saat ini? Ya, selamat sore Jessica dan juga Febrian. Untuk pencarian di hari kelima ini sudah berlangsung kurang lebih selama 8 jam. Dan saat ini masih terus dilakukan untuk proses di worksite dari B1 dan juga B2. Di mana B1 dan B2 ini menjadi lokasi yang masih banyak korban hilang. Ada sebanyak 3 orang untuk di B1 dan ada sebanyak 3 orang untuk di B2. Dan di samping itu juga untuk 1 orang lainnya ini masih hilang di area atas, yakni di area A1. Dan kalau tadi kita mengacu dari pernyataan Basarnas sendiri, memang ada sebanyak 24 eskavator yang dikerahkan. Artinya ada 2 tambahan eskavator yang sudah dikerahkan pada hari ini. Dan dari hari ini juga ada update terbaru di mana ada 3 dari korban ataupun jenazah yang ditemukan di bagian dari worksite A2 di bagian atas, dan di mana ini menutup bahwa adanya korban ini yang di bagian A2 ini sudah sepenuhnya ditemukan. Dan sebelumnya juga tadi dari 3 korban yang ditemukan ini adalah ketiga korban merupakan satu keluarga begitu, di mana usianya memang ada yang 9 tahun, 15 tahun dan juga 60 tahun yang diduga adalah mereka satu keluarga. Nah, tadi baru saja juga selesai untuk proses dari rapat koordinasi, dan rapat koordinasi pada hari ini tidak hanya dihadiri oleh Bupati dari Cilacap, dari BNPB, dari tim gabungan, tetapi juga dihadiri oleh Wakil Ketua dari Komisi 12 DPR RI. Di sini sudah bersama saya ada Pak Sugeng Suparwoto. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu tadi dari hasil rapat koordinasi tadi ya, bersama dengan Bupati juga, seperti apa sih Pak hasilnya Pak? Ya, tadi pertama pasti kita bela sungkawa dulu ya. Ini adalah saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tanah longsor dari ujung sana. Nah, korban sudah ditemukan 14 korban, tinggal 7 lagi kurang lebih. Dan ini lihat ikhtiar yang dilakukan sungguh luar biasa. Betul, baru saja kita rapat dengan Forkominda, ada Pak Bupati, ada Pak Dandim, ada BNPB, ada Barnas, ada camat-camat yang berkaitan. Nah, intinya selain kita memecahkan persoalan yang ada di lapangan ini, tetapi terlebih dari itu adalah kita juga tadi merapatkan tentang masyarakat yang terdampak. Ada kurang lebih hampir 200 warga ya, dan ada segera disiapkan untuk ada rumah sementara. Itu rumah sementara telah disiapkan lahan 3,9 tentang kesiapan tanah, lahannya, lantas aspek-aspek lain, dan kita semuanya berdoa agar ini semuanya lancar. Kenapa? Karena juga ini masih musim hujan. Dari BNPT sendiri juga menekankan harus hati-hati di lokasi ini karena di atas itu terjadi rekahan-rekahan yang secara teknis itu juga masih membahayakan. Sekali lagi kita semuanya ikut support, ini seluruh pemangku kepentingan telah bekerja keras dari Pak TNI, dari polisian, dari seluruh pemangku kepentingan, lihat di lapangan sungguh luar biasa. Jadi inilah yang coba kita selesaikan, utamanya adalah juga warga yang terdampak. Nah, kami sendiri, saya dari fraksi Nasdem telah ada posko sejak hari pertama bahkan, dan kita bersyukur ikut berpartisipasi, ikut meringankan beban, utamanya bagi aparat dan warga sekitar di sini, termasuk kita ikut berpikir bagaimana warga yang terdampak. Ada di 2 tempat pengungsian, ada di kantor lurah atau kelurahan, dan keduanya ada di madrasah ya kalau tidak salah, di sekolahan. Nah, ini kita juga ikut support bagaimana memikirkan tentang katakanlah logistiknya dan juga keperluan-keperluan lain, termasuk
pakaian, dan intinya bagaimana semua tetap sehat. Ini persoalan kesehatan menjadi penting di saat lingkungan memang sedang tidak baik-baik saja. Hujan terus-menerus hujan, ini pun akan segera hujan dan sebagainya. Kita ikut minta doa dan support seluruh warga pemirsa Metro TV. Ya. Yap. Ini luar biasa partisipasi kami ya, bukan sekedar warga Nasdem yang di Cilacap ya, tetapi juga warga Nasdem yang di mana-mana. Kita bersyukur support itu mengalir terus, baik berupa logistik barang jadi, entah itu sembako maupun keperluan lain, ini terus berdatangan. Ini kebetulan Pak Cahyo sebagai ketua Dewan Pimpinan DPD Nasdem Cilacap, dan kita sepakat untuk ini semuanya dikoordinasi oleh Pak Deddy Maryland. Jadi ada penanggung jawab, sehingga semuanya tercatat dengan baik dan tersalurkan tepat sasaran kepada yang memang membutuhkan. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya itu dia tadi Jessica dan juga Febrian, bahwa memang disampaikan tidak hanya bantuan-bantuan seperti logistik, tapi juga bantuan trauma healing ini juga sudah mulai diberikan oleh sejumlah pihak, tidak hanya seperti dari Pemprov sendiri, tetapi juga dari salah satunya adalah dari fraksi Partai Nasdem dan juga tim gabungan lainnya. Dan saat ini memang kalau kita melihat dari cuaca yang dilihat belakang saya, sesuai prediksinya sebelumnya memang diprediksi akan terjadi curah hujan yang tinggi pada pukul 12. Namun memang dari BNPB sendiri sudah melakukan modifikasi cuaca sejak kemarin, dan hingga sehari ini memang kita melihat hasilnya tidak terjadi curah hujan sama sekali, bahkan tadi sempat terik begitu ya. Artinya memang ini bisa mendukung dilakukannya proses evakuasi dan juga pencarian korban lainnya, yang dimana hingga saat ini masih ada 7 korban yang masih terus dicari oleh dari tim gabungan. Sementara itu Jessica dan juga Febrian dapat saya laporkan kembali ke studio. Ya Nadia, kalau kita melihat dari cuaca di sana, meskipun BMKG sudah melakukan modifikasi cuaca, namun apakah ada imbauan lebih lanjut dari BMKG kepada masyarakat sekitar agar mengantisipasi jika nanti ada bahaya longsor ataupun susulan bencana di sana? Iya benar sekali Febrian, untuk himbauan ini terus diberikan karena memang masyarakat ini walaupun mereka melihat terjadinya tanah longsor, tapi tetap ini berkerumun dan juga bahkan masih ada beberapa yang tinggal di rumahnya begitu ya. Dan hal ini terus dihimbau tidak hanya dari BMKG tetapi juga dari BNPB dan sejumlah tim gabungan lainnya untuk sama-sama untuk memastikan bahwa terhindar begitu ya, dan melakukan mitigasi sebelum terjadinya tanah longsor ataupun bencana-bencana alam lainnya. Febrian. Baik Nadia Soraya, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.